Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Intan Wijaya Internasional Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil materinya dari Public Expose ya. Dari materi Public Expose tahun 2020, riwayat singkat perseroan. Jadi dulunya perseroan ini bernama PT Intan Wijaya Chemical Industry Tbk. Ya, ini didirikan udah dari tahun 1981 ya, tanggal 14 November kemarin ini. Dan perseroan udah mulai produksi komersil itu sejak tahun 1987. Nah, dari sini perseroan udah mulai mendirikan pabrik di Semarang di kawasan industri Terboyo ya, dan telah memproduksi di tahun 2014 itu sekitar kurang lebih 5.000 ton per bulan formalin, dan juga ada UFR sekitar kurang lebih 5.000 ton juga untuk tahun 2014. Nah, terakhir kapasitas terpasang per tahunnya kalau misalnya kita lihat di sini, untuk di Banjarmasin formalin itu bisa 36.000 metric ton, untuk UFR itu 70.000 metric ton, dan untuk di Semarang formalin itu 65.000 metric ton dan UFR sekitar 90.000 metric ton. Jadi udah semakin besar ya perusahaan ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara kinerjanya, kita bakal pakai Stockbit. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pendapatannya naiknya cukup signifikan dari 110 miliar menjadi 381 miliar. Ya, jadi meningkat terus secara perlahan tapi cukup bagus ya. Dan yang menarik adalah laba bersih dari si Inci ini itu meningkat dari 11 miliar menjadi 17. Nah, tapi dia sempat turun, habis itu naik lagi dan mulai stabil. Ya, jadi walaupun pendapatannya tumbuh cukup signifikan, tapi ternyata labanya itu nggak kemana-mana, ya. Dan di sini kita bakal coba lihat dari sisi cash flow-nya. Nah, dari sisi cash flow statement-nya, cash flow from operation-nya ini cukup oke ya, cukup oke. Jadi walaupun ada 2 tahun negatif di tahun 2014 dan 2016, tapi di tahun 2015 ini ya nutup lah. Ya, 26 miliar nutup ke 2014 ke 2016. Habis itu mulai stabil di 13, 12 miliar. Di tahun 2019 aktivitas investasinya cuma minus 2 miliar. Jadi cukup oke. Kita bakal coba lihat kinerja terakhirnya dari sisi cash flow dulu ya. Di sini kita lihat di 9 bulan 2020 ini arus kas dari operasionalnya 27 miliar. Dan capex-nya cuma sekitar 3 miliar. Jadi ini udah oke banget ya. Udah oke banget. Jadi ada kelebihan cash sekitar 20-an miliar dari 9 bulan 2020. Lalu kita bakal lihat income statement-nya. Yang 9 bulan 2020 kita bakal coba bandingkan dengan 9 bulan 2019. Nah, di sini cukup menarik ya, karena pendapatan naik sedikit dari 281 ke 286. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, labanya ini meningkat 2 kali lipat dari 10 miliar menjadi 31 miliar. Nah, ini karena memang ada yang namanya peningkatan gross profit marginnya cukup bagus ya. Dari laba kotornya kalau misalnya kita lihat 45 miliar ini menjadi jadi 71 miliar. Jadi cukup oke. Lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, dari solvency ratio terlebih dahulu ya. Current ratio ini 3,94, jadi sangat sehat. Dan DER-nya juga strip, jadi nggak ada utang berbunga. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan, Inci ini kemungkinan bangkrutnya kecil sekali, ya kecil sekali. Dan return on equity dari si Inci ini 9,7%, jadi ya masih cukup oke lah ya. Lalu kita bakal melihat dari sisi valuasinya. Ya, current PE ratio-nya juga rendah banget di 4,61 kali. Kita bakal lihat secara histori kira-kira seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat secara histori 10 tahun ya. 10 tahun sebenarnya harga Inci ini ya udah berada di tengah-tengah ya, nggak mahal juga nggak murah.
Jadi kalau misalnya dia bakal naik, dia kayaknya susah nyampe 10 kali. Ya palingan cuman 8 kali juga udah oke ya buat saham INCI ini. Jadi ada potensi kenaikan cukup lumayan dari 4,61 menjadi 8 kali. Kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya 0,44 ini termasuk kecil ya, termasuk rendah. Cuman kita bakal coba lihat kalau misalnya kita bandingkan dengan 10 tahun terakhir, PBV-nya itu ternyata udah agak tinggi ya, di kisaran 0,44. Biasanya mereka di 0,3, 0,35. Jadi dari sisi PBV-nya udah mulai mahal ya untuk si INCI ini. Cuman ada perbaikan dari sisi kinerja. Dan kalau kinerjanya ini terus-menerus bagus seperti tahun 2020 ini, ya otomatis harga sahamnya sekarang lagi kemurahan. Ya, lagi kemurahan. Jadi kita bakal coba lihat valuasi dengan menggunakan Stockbit ya. Di sini kita bakal coba hitung. Harga sekarang 835 per lembar dan target price menurut Stockbit itu di 1117 per lembar. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 34%. Jadi lumayan ya. Masih cukup masih under value lah INCI ini. Jadi demikian dari saya, Intan Wijaya Internasional Tbk atau kode sahamnya INCI. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.